Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali berkaitan dengan tenaga honorer atau tenaga non ASN ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan tenaga honorer ini. Ada forum komunikasi honorer nakes dan non nakes di Kulon Progo, Yogyakarta, yang meminta kepada pemerintah, terutama Kementerian Pan-RB, agar memperjelas implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang salah satu pasal yang ditekankan adalah berkaitan dengan tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang sudah atau wajib diselesaikan penataannya maksimal di bulan Desember 2024. Padahal faktanya sampai dengan saat ini di bulan Juli, berarti tinggal Agustus, September, Oktober, dan November, hanya sekitar 4 bulan lagi. Apakah target penuntasan tenaga honorer di bulan Desember 2024 akan tercapai atau tidak gitu ya. Jadi para tenaga honorer ini meminta agar implementasi dari Undang-Undang 20 2023 terutama berkaitan dengan penataan tenaga honorer atau tenaga non ASN tersebut bisa diperjelas. Kemudian yang harusnya sudah diterbitkan saat ini adalah berkaitan dengan PP Manajemen ASN dan Peraturan Menteri Pan-RB tentang pengadaan P3K tahun 2024. Itulah dua aturan atau dua regulasi yang menjadi jalan gitu ya, bagaimana nanti proses pengadaan P3K di tahun 2024 ini, sehingga harapannya bisa segera dituntaskan atau diselesaikan terkait dengan permasalahan tenaga honorer atau tenaga non ASN ini. Dan kita doakan ya, semoga Kementerian Pan-RB bisa secepatnya menyelesaikan aturan-aturan tersebut yang padahal gitu ya, seharusnya PP Manajemen ASN saja harusnya sudah terbit di bulan April. Sekarang sudah bulan Juli, sudah 2 bulan lebih molor gitu ya. Ada apa? Kenapa sampai dengan saat ini belum juga diterbitkan, belum juga diselesaikan? Lagi-lagi kita harus berdoa, kita tetap harus berharap agar Kementerian Pan-RB bisa segera menyelesaikan regulasi atau aturan-aturan tersebut. Dan mungkin untuk lebih jelasnya, kali ini kita akan coba lihat beritanya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan tenaga honorer yang mempertanyakan kejelasan implementasi berkaitan dengan Undang-Undang 20 2023 ya. Diberitakan oleh radarjogja.jawapos.com. Judulnya FKHN Kulon Progo pertanyakan nasib honorer, minta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 diperjelas implementasinya. Kita coba bacakan ya. Pengangkatan pegawai tenaga kesehatan atau nakes dan non-nakes masih menjadi pekerjaan rumah, lantaran masih banyaknya pegawai honorer di sektor kesehatan yang sedang menunggu pengangkatannya. Adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara masih menyisakan tanda tanya. Undang-Undang tentang penyelesaian penataan pegawai non-ASN dengan target implementasi Desember 2024 itu masih perlu penjelasan. Menanggapi hal ini, Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes FKHN Kulon Progo meminta kejelasan terkait implementasi aturan tersebut. Ada sekitar 800 pegawai nakes dan non-nakes yang perlu diangkat menjadi ASN maupun P3K, ucap Ketua FKHN Gandhi Fibri Atmoko saat dikonfirmasi Radar Jogja Senin 8 Juli 2024. Jumlah pegawai tersebut berasal dari 12 puskesmas dan 2 RSU milik daerah. Oleh karena itu, Pemkab Kulon Progo memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk mengentaskan dan membantu nasib honorer. Gandhi menjelaskan, undang-undang dengan tujuan mengentaskan status pegawai honorer perlu disambut baik. Namun, implementasi aturan ini perlu dikawal. Tujuannya untuk mengakomodir seluruh pegawai honorer agar segera mendapatkan haknya. Terlebih dalam undang-undang tercantum klausul wajib dan target di Desember nanti. Untuk mengawal aturan ini, FKHN melakukan audiensi ke Pemkab Kulon Progo.
Targetnya untuk mengetahui jumlah formasi ASN serta P3K yang akan dibuka pada pertengahan tahun ini. Melalui informasi yang didapat, pihaknya dapat memprediksi penyerapan pegawai honorer yang akan diangkat. Hasil audiensi, Pemkab berjanji untuk melakukan upaya maksimal untuk mengangkat pegawai honorer, tuturnya. Nakes yang bekerja di RSUD Wates ini menjelaskan, kendati Pemkab telah berjanji untuk mengoptimalkan pengangkatan pegawai honorer, Pemkab tak dapat berbuat banyak karena berhubungan dengan penetapan formasi yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Ditemui secara terpisah, Asisten Daerah 3 Kabupaten Kulon Progo Eko Wisnuwardana menjelaskan, upaya pengangkatan pegawai honorer tengah dioptimalkan pemerintah, yang mana formasi pengangkatan pegawai honorer di lingkup Pemda telah diajukan sebelumnya. Koordinasi dengan BKPP, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kulon Progo untuk mengoptimalkan pengangkatan, ucapnya. Eko menyampaikan, Pemda telah berupaya mengajukan jumlah pegawai honorer untuk diangkat. Namun, pemerintah pusat menetapkan jumlah formasi kurang dari jumlah pegawai yang diajukan, sehingga masih banyak honorer yang bekerja tanpa ada kejelasan dan kesejahteraan. Tak sesuainya jumlah kuota pengajuan dengan formasi disinyalir karena pemerintah pusat mempertimbangkan kemampuan daerah untuk menggaji pegawai. Selanjutnya, belanja pegawai perlu ditekan dengan batas maksimal 30% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Sehingga daerah dengan APBD kecil tidak bisa mengangkat pegawai honorer karena terganjal regulasi.